bertobat dari mengajarkan ajaran itu. Maksudnya ajaran yang mana ya Bang? Ajaran mengajarkan Kristen, menghalalkan segala perintah-perintah Tuhan, menghapus semua perintah-perintah Bapa, menghapus semua perintah-perintah Elohim yang ada di kitabnya orang Yahudi. Setelah itu diajarkan kepada non-Yahudi, dia kemudian bertobat kembali ke ajaran Yahudi. Kalau memang dia bertobat dan mengajarkan Kristen itu adalah jalan benar, kenapa dia harus bertobat dari mengajarkan Kristen? Begini ya Bang, menurut hemat pengetahuan saya, setelah memang saya baru belajar karena baru ada buka-buka ruang live seperti ini kan, saya pun baru belajar, cuman tentang itu pun sejarahnya kurang paham kali. Tapi memang yang saya pelajari itu kan yang Abang bilang itu kenapa dia mengajarkan ajaran-ajaran Yahudi kembali, kan begitu kan Bang? Iya, dia meninggalkan ajaran Kristen dan kembali ke Yahudi. Itu kenapa? Sebenarnya itu haleluya, haleluya. Kali ini kita belajar Alkitab dari sang ahlisnya, Urunda Cuma. Jadi yang menjadi topik hari ini adalah Kisah Para Rasul 21 ayat 15 sampai 27. Yang mana Urunda Cuma dengan gamblangnya memperbolehkan. Sehingga kalau kita tidak hati-hati dan tidak jeli dalam menyikapi ayat-ayat, maka kita akan bisa tersesat. Namun sebelum itu, mari kita saksikan terlebih dahulu lebih jauh apa yang dirumuskan Urunda Cuma. So, mari kita tonton video berikut. bukan versi dari Alkitab kami itu Bang sebenarnya kan. Tapi entah kalau di bawahnya masih ada ajarannya itu ya. Karena aku pun belum sampai membacanya habis itu. Cuman Kisah Para Rasul. Itu memang Kisah Para Rasul 21. Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen. ya, bentar ya Bang. Maksudnya pertobatannya itu Bang bertobat dari agama sebelumnya kurasa itu bukan? Bukan, bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Atau saya bacakan biar semua tahu bahwa Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen. Wow. Kita telah mendengar sepintas rumusan Urunda Cuma bahwa Kisah Para Rasul 21 15 sampai 26 adalah pertobatan Paulus menjadi penganut Yudisme dan melakukan kebiasaan-biasaan orang Yahudi. Hal ini menarik, jadi mari kita lihat lebih jauh lagi videonya. Ya, salah pijit tadi ada teleponan. Oke. Oke Bang. Saya bacakan ya. Oke Bang, bacakan. Tapi bacanya jangan hanya satu ayat ya Bang. Dari awalnya sampai Saya akhirnya. bacakan Saya bacakan satu perikop. Minta izin semua teman-teman. Oke. Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai 27 itu satu perikop. Pertemuan Paulus dengan Yakobus di Yerusalem. Iya. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, jadi dia dari luar menuju tiba di Yerusalem. Semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan oleh Tuhan di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu, mereka memuliakan Tuhan. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara Paulus, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya, dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengarkan tentang engkau, Paulus,
bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa, hukum Taurat. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang ke Yerusalem kemari. Sebab itu, lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran, pensucian dirimu bersama-sama dengan mereka. Dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala informasi yang mereka dengarkan tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, daging binatang yang mati dicekik, dari pencabulan. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia. Dan Paulus mensucikan dirinya bersama-sama dengan mereka, mentahirkan dirinya bersama dengan mereka. Lalu masuk ke bait Allah, bait Tuhan, untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Paulus masih melakukan kembali pertahiran, kembali kemudian dia ke bait suci, kembali lagi dia untuk melakukan persembahan. Persembahan apa? Pasti persembahan seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi, yaitu persembahan hewan kurban. Paulus bertobat. Itu kan sebelum tadi dia kembali ke bait Allah itu kan Bang, ada kan dia udah pesucian kan. Jadi kalau menurut hemat saya yang dilakukannya persembahan itu sebenarnya itu bukan persembahan orang Yahudi lagi, tapi persembahan yang diinginkan oleh para nabi-nabi Musa kan gitu. Iya, Nabi Musa persembahannya hewan kan? Iya. Imamat 1 nomor 2. Betul. Perintahkanlah kepada orang-orang Yahudi apabila mereka ingin mempersembahkan persembahan, maka hendaklah mempersembahkan persembahan hewan ternak. Nah, berarti yang dipersembahkan Paulus di sini ya hewan. Imamat 1 nomor 2. Bicaralah kepada orang Israel, katakan kepada mereka apabila seorang di antara kamu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahannya itu adalah hewan ternak, sapi, lembu, domba, kambing. Jadi percuma dong Yesus mati disalib. Ternyata Paulus masih mengikuti keinginan orang Yahudi, mentahirkan diri. Lalu kemudian bertobat, artinya situ ya, bertobat lalu mempersembahkan persembahan. Kenapa kan, dia tidak jadi kan di situ kan Bang tidak dibuat persembahan yang berhala kan Bang. Iya, dia mempersembahkan saja kan. Iya, dia mempersembahkan persembahan. Persembahan apa? Kalau di Yahudi itu persembahannya apa? Hewan atau manusia? Ya kan yang dibilang tadi kan Bang, setelah dia disucikan dia kembali ke bait Allah melakukan persembahan. Pentahiran dan persembahan. Nah, berarti dia kembali menjadi Yahudi kan? Dia kembali menjadi penganut Taurat. Kalau dia itu Bang, sebenarnya kalau menurut hemat saya, yang nanti kalau hemat Abang, mohon maaf kalau bertentangan. Kalau menurut saya, setelah dia disucikan, dia kembali ke bait Allah melakukan apa tadi? Persembahan. Jadi persembahan yang dibawakannya itu bukan persembahan Yahudi lagi Bang, menurut saya. Jadi persembahan apa kalau Yahudi? Karena di situ di ayat itu Bang tidak disebutkan dia melakukan kebiasaan lamanya kan begitu. Kalau memang dia dibunyikan seperti itu, berarti dia memang kembali ke kubangannya kan begitu Bang. Nah sekarang persembahan Yahudi apa? Ya kan dalam konteks Alkitab ini dulu Bang, aku pun tidak pernah membaca apa persembahan orang Yahudi, tidak pernah saya tahu. Yang saya tahu itu adalah orang Imamat 1 nomor 2 kan sudah kubacakan tadi. Berbicaralah kepada orang Israel, katakan kepada mereka, apabila seseorang di antara kamu hendak mempersembahkan persembahan kepada Elohim, wajiblah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yaitu dari lembu, sapi, atau kambing domba. Iya. Pasti itu jadi betulnya bunyi itu. Berarti Paulus melakukan kan kalau di konsep Kristen persembahan itu cuma satu kali, yaitu Yesus
Ini Paulus melakukan persembahan lagi. Itu kan tanda pensuciannya, Bang. Kan dia Alamak. membuktikan bahwa dia itu memang suci, begitu loh, Bang. Kalau hemat saya ya, Sekarang kalau sekarang ini sekarang sebagai Kristen apakah masih perlu persembahan hewan? kalau pada masa sekarang ya kan, Bang. Pada masa sekarang memang tidak perlu ya kan, karena sudah ada persembahan yang terdahulu kan begitu. Ini kenapa Yesus kemudian Paulus kemudian masih mempersembahkan hewan? Itu kan membuktikan kepercayaan orang kepadanya, Bang. Loh. Artinya dia kembali ke agama Yahudi. Tidak, Berarti Bang. kembali kepada ajaran Taurat. Itu Kita telah mendengar begitu. Mototnya Gurunda Juma mengatakan bahwa Kisah Para Rasul 21 ayat 15 sampai 27 adalah Paulus bertobat dan melakukan kebiasaan-kebiasaan Yahudi atau kufar. Dan kalau kita kaji lebih jauh, menurut Lukas, ayat ini bukanlah berbicara tentang pertobatan daripada Paulus. Namun Gurunda Juma ngotot bahwa ini adalah pertobatan Paulus. Kita sangat miris ya. Begini yang dikatakan ahli Alkitab. So, mari kita lihat kan kembali. menurut hemat Abang, tapi menurut hemat saya, Ini. Bacakan. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka dan tanggunglah biaya sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau wahai Paulus sama sekali tidak benar, melainkan engkau tetap memelihara hukum Taurat. Lalu Paulus nurut. Paulus melakukan hukum Taurat, melakukan persembahan, melakukan pentahiran, masuk ke dalam bait suci. Ini kembali dia kepada hukum Taurat. Sementara dia mengajarkan hukum Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Dia ajarkan kepada orang Kristen. Iya. Terus kenapa dia kembali ke Yerusalem? Dia kembali melakukan hukum Taurat. Ini apa namanya ini? Paulus kau tidak bertaubat. Kan sudah saya bilang tadi, Bang, itu kan menurut yang dibacakan itu menurut Alkitab memang betul ya kan. Cuman menurut hemat saya begini, ini kan pendapat pribadi saya, entah karena ini memang pengetahuan saya masih terbatas begitu kan. Mungkin ke depannya nanti akan sering aku ini ingin gabung juga sama Abang, tanya jawab kan. Jadi menurut saya dia melakukan itu supaya dia memang, kan dia dulu ini kan orang yang tidak senang dengan Yesus kan begitu, ataupun ajaran-ajaran orang Israel pun dia tidak senang kan begitu. Kan dia Yahudi bukannya Israel kan, Bang? Iya, Yahudi Israel berarti sama aja. Sama aja. Sama. Jadi dia melakukannya itu supaya dia diakui bahwa dia adalah pengikut Allah kan begitu. Berarti bertobat kan? Iya. Berarti dia meninggalkan ajaran Kristen lagi kan? Dia masuk lagi ke ajaran Torah. Bukan, dia tidak bertobat, Bang. Dia hanya mengikuti Taurat. Berarti dia hanya berpura-pura kan? Tidak berpura-pura, Bang, supaya genaplah firman yang dari awal sampai ke masa Yesus. Makanya dia melakukan ritual dari awal. Kan begitu, contohnya ritual ya. Gitu. Dia kan mengajarkan kepada orang Kristen dengan matinya tiang salib. Iya. Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah dan ketetapan yang ada di dalamnya. Iya. Efesus 2 nomor 15 bunyinya begitu. Nah, harusnya ketika dia kembali ke Yerusalem, kenapa dia masih kembali melakukan hukum Taurat? Kan tadi katanya sudah dibatalkan oleh matinya Yesus di atas tiang salib. Terus kenapa dia masih melakukan Taurat? Kita telah mendengar paparan Sam Gurunda Juma tentang
Kisah Para Rasul 21 ayat 15 sampai 26. Namun kalau kita kembali ke kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai 21, di mana penulisnya adalah Lukas, pada masa itu bahwa terjadi betul ada perselisihan dalam jemaat Antioquia yang dipicu dari sebuah ucapan dari beberapa anggota jemaat yang datang dari Yerusalem yang mengatakan bahwa keabsahan jemaat di Antioquia dipertanyakan karena mereka tidak menjalankan aturan-aturan hukum Taurat sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Mereka bertindak seolah-olah membawa suara dan pemikiran dari para rasul, penatua dan jemaat di kota Yerusalem sebagai pusat kekristenan pada waktu itu. Yang menjadi poinnya adalah satu, beberapa orang datang dari Yudea, Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Dan jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, maka kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang Yahudi harus disunat dan diwajibkan menuruti hukum Musa, di mana tertuang pada Kisah Rasul 15 ayat 1 dan 5. Tentu saja perkataan beberapa anggota jemaat itu bukan saja membuat heboh jemaat Antioquia, tetapi juga menyerang Rasul Paulus dan Barnabas secara pribadi dengan susah payah telah membangun jemaat tersebut. Apalagi selama ini telah ada upaya-upaya dari pihak tertentu yang mempertanyakan kerasulan Paulus sendiri. Dari model pengabaran Injil tanpa Taurat yang dilakukan di berbagai tempat di kota-kota kafir di luar Yerusalem. Beberapa jemaat di Yerusalem yang dipimpin oleh 3 suhu guru jemaat, yaitu Petrus yang disebut Kepas, Yakobus yang disebut Yakobus dan Yohanes yang seperti tertuang di Galatia 2 ayat 9, yang notabene kebanyakan asalnya berlatar belakang Yahudi yang tetap mempraktekkan Taurat Musa dalam kehidupan kekristenan mereka dan menjadikan sunat sebagai tanda keselamatan. Maka jemaat Antioquia justru tidak lagi memperhatikan hukum Taurat dan ada istiadat Yahudi dalam kehidupan kekristenan mereka dan menjadikan baptisan sebagai tanda keselamatan dan bukan sunat jadi kekristenan. Jadi jika para rasul Petrus, Yakobus, dan Yohanes memimpin jemaat di kota Yerusalem, terus mempraktekkan Injil dengan Taurat dalam kehidupan kekristenan mereka, maka jemaat Antioquia di bawah kepemimpinan Rasul Paulus dan Rasul Barnabas justru sebaliknya mengajarkan jemaat dengan Injil tanpa Taurat. Sehingga ada yang mempertanyakan keabsahan kekristenan jemaat Antioquia, maka sebetulnya sekaligus juga mempertanyakan kinerja Rasul Paulus dan Barnabas yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan para pemimpin di Yerusalem. Dan tentu hal ini sangat mengganggu batin kedua rasul itu. Yang reaksi itu dicatat dengan baik oleh Lukas, penulis Kisah Para Rasul. 2. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan membantah pendapat mereka itu. Kisah Para Rasul 15:2a. Dari sisi jemaat Antioquia juga ucapkan, beberapa orang dari Yudea itu tentu saja menimbulkan kehebohan dan bahkan mungkin saja kemarahan. Karena seolah-olah pengabaran Injil Rasul Paulus dan Barnabas yang telah bekerja keras demi mentobatkan mereka dari kehidupan kekafiran dan mereka kepada kehidupan selamat dalam iman Kristus. Juga seolah-olah menjadi Kristen haruslah memakai baju, pakaian, dan aksesoris keyahudian yang
bertumpu pada aturan Musa. Mereka selama ini sudah merasa nyaman di mana Rasul Paulus dan Barnabas tidak memaksakan mereka untuk disunat dan harus mengikuti Taurat Musa jika masuk ke Kristenan sebagai tanda keselamatan mereka. Mereka hanya diminta untuk beriman kepada Kristus dan dibaptis dan boleh hidup dalam kebudayaan mereka masing-masing. Artinya bahwa kebudayaan mereka setara dengan kebudayaan Yahudi atau mendapat tempat yang sama di mata Tuhan. Untuk itulah mereka merasa berkepentingan untuk mengutus Rasul Paulus dan Barnabas dan beberapa orang yang lain ke Yerusalem supaya masalah ini dapat diselesaikan secara baik-baik dan tidak menimbulkan perpecahan dan kehebohan lebih jauh dalam jemaat Antioquia. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Kisah Para Rasul 15:2b. Usulan yang baik ini berbau manis di mana melalui pertemuan delegasi jemaat Antioquia di bawah kepemimpinan Paulus dan Barnabas dengan para rasul di Yerusalem dan disaksikan jemaat di sana mendapat jalan keluarnya melalui pemikiran Rasul Petrus. Kisah Para Rasul 15:7-12 dan usulan simpatik dari Rasul Yakobus Kisah 15 ayat 13 dicapai kata sepakat dan kedamaian bagi semua pihak Kekristenan jemaat Antioquia. Dia akui kerasulan dan hasil pekabaran Injil dari Paulus dan Barnabas kepada bangsa-bangsa lain juga dianggap sah. Kisah Para Rasul 15 ayat 25-26 dan para pemicu konflik dan provokator yang menggelisahkan dan mengayahkan iman jemaat yang dianggap tidak mewakili dan suara pemikiran dari para rasul penatua dan jemaat di Yerusalem. Kisah Para Rasul 15 ayat 24. Keputusan ini dituang dalam sebuah surat untuk diantar ke jemaat Antioquia oleh Yudas yang disebut Barnabas dan Silas. Kisah Para Rasul 15 ayat 22 dan 27. Dan didampingi tentu saja oleh Rasul Paulus dan Barnabas. Isi surat itu adalah salam dari rasul-rasul dan penatua dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antioquia, Syria, dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tidak mendapat pesan dari kami. Telah menggelisahkan dan menggoyahkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu, dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang yang kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu 2 orang yang mempertaruhkan nyawanya karena dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas, Silas, dan Lisa akan menyampaikan pesan yang tertulis ini kepadamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami supaya kepada kamu jangan ditanggung lebih banyak beban daripada yang perlu. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala dan darah dari daging binatang yang mati dicekik dan percabulan. Jika kamu memelihara diri dalam hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah, selamat. Demikianlah yang bisa kita jelaskan mengenai Kisah Para Rasul 21 ayat 15-26. Jadi apa yang dipaparkan si Juma hanyalah memperkaos Alkitab dan tidak ada kaitannya dengan pertobatan Paulus menjadi Judaism atau penganut atau yang membatalkan apa yang diberitakan Injil oleh Yesus Kristus. Jadi teman-teman pendengar apologet, semakin cerdaslah belajar Alkitab kanan sampai sawah sehingga pikiran dan akal Anda akan tersesat. Jadi yakin dan teguh di dalam iman Kristus.
Dan carilah sumber-sumber pengajaran yang betul. Supaya sehingga apa yang Anda dapat mengenai cinta kasih karunia Tuhan melekat dalam diri Anda sehingga keselamatan dunia dan akhirat Anda bisa Anda dapatkan. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua.